karena ini adalah masalah TSM kan diskualifikasi kan itu. Masalah menang kalah itu kan tidak ada persoalan bagi kita kan. Tetapi kita kan harus memberikan pelajaran yang benar kepada masyarakat Kota Bandar Lampung ini kan. Selamat siang pemirsa, pelaksanaan pemilihan kepala daerah Bandar Lampung masih menyisakan persoalan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Bapak M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo menggugat hasil pilkada ke Badan Pengawas Pemilu Lampung dan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, berikut catatan kasus sengketa pilkada Bandar Lampung. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 2 M. Yusuf Kohar Tulus Purnomo mengajukan gugatan proses dan hasil pleno KPU Bandar Lampung ke Badan Pengawas Pemilu Lampung dan Mahkamah Konstitusi. Laporan pasangan YouTuber atau Yusuf Tulus bersama ini terdiri dari dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Gugatan ini pelanggaran administrasi TSM masih disidangkan di Bawaslu Provinsi Lampung. Sementara ke Mahkamah Konstitusi, pasangan ini menggugat perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung berdasarkan keputusan KPU Bandar Lampung nomor 766 garing HK 03.1 KPT garing 1871 garing KPU strip KUT garing 12 garing 2020. Berdasarkan hasil pleno, pasangan calon nomor urut 3 Eva Duwiana Dedi Amarullah memperoleh 249.241 suara, sedangkan pasangan 2 M. Yusuf Kohar Tulus Purnomo meraih 93.280 suara, dan paslon 01 Riko Menoza dan Johan Sulaiman mendapat 92.428 suara. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama saya, calon wali kota Bandar Lampung nomor urut 2 Bapak Yusuf Kohar. Selamat pagi Pak Yusuf, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Iya. Setelah pasca pemilihan baru ini kita berjumpa lagi. Berjumpa lagi ya. Sudah lama tidak ketemu. Sudah lama tidak bertemu. Baik, Pak Yusuf, hampir 2 pekan terakhir kita selalu mengikuti bagaimana perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, terutama pemilihan wali kota Bandar Lampung, dan Anda bersama pasangan Anda melakukan gugatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita ngobrol, saya mau tahu dulu apa sih sebetulnya mendorong Anda untuk menggugat ini? Dari hasil kan jauh nih Pak Yusuf. Jadi kita kasih tahu dulu bahwa gugatan itu kan bisa ke MK kan. Ya. Nah MK itu kan masalah perselisihan masalah suara kan, jumlah suara kan. Nah, sedangkan ke Bawaslu ini masalah administrasi, ya. Pelanggaran administrasi, TSM kan. Nah, waktunya kan hanya waktu 3 hari kan, dikasih kesempatan. Nah, makanya banyak yang tidak memenuhi syarat formal kan. Tinggal kita 2 saja, yaitu Lampung Tengah sama Bandar Lampung yang memenuhi syarat formal dan sidang lanjut kan. Jadi memang ya kita melihat bahwa yang namanya di Kota Bandar Lampung ini kan agak aneh kan. Ya. Dari kami sosialisasi kan. Dari saya tidak diberdayakan kan, dari saya sebagai wakil wali kota tidak diberdayakan kan. Terus yang kedua, gambar pun saya di kecamatan, di kelurahan, di puskesmas, di pendidikan kan, sekolah-sekolah itu rumah sakit kan tidak pernah ada gambar wali kota dan wakil wali kota. Adanya gambar spanduk wali kota bersama ketua PKK kan. Nah, terus yang kedua yaitu adanya stiker-stiker dulu kan, ada stiker yang dipasang setiap rumah, yaitu 1 kali 24 jam kan, yang dilakukan oleh ketua PKK kan. Nah, sedangkan ini kan paling tidak kan dilakukan oleh aparatur sipil kita kan, dalam hal ini ada camat, ada lurah, ada RT, ada lingkungan kan. Nah, terus pada saat kita sosialisasi, nah kita dihadang-hadang kan. Nah, padahal sosialisasi itu semua warga negara Indonesia yang mencalonkan ini silahkan aja. Dan kalau dia menyimpang dari aturan, tidak boleh. Itu kan ada Bawaslu, ada KPU-nya kan. Yang menjadi hakimnya ya. Bukan camat, lurah, RT lingkungan, dan linmas kan. Nah yang selama ini seolah-olah kita
ada urusan COVID kan, orang melanggar COVID. Ini dijadikan alasan. Iya, alasan, sehingga dibuatlah perwali. Jadi kalau kita bersosialisasi hanya 10 orang kan. Oke. Nah, sedangkan di dalam aturan KPU kan 50 orang minimal kan. Untuk kita kumpul kan. Nah, kalau kita 30 kan tidak ada masalah itu. Jadi jangan di alasan COVID. Kalau misalnya COVID, mestinya yang membubarkan kita adalah gugus COVID kan. Ya. Artinya ini proses yang Anda persoalkan. Ya, nah, tapi kan Anda ada juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang kemudian digugat? Kalau proses kan katanya di Badan Pengawas Pemilu, baru kemudian kalau hasil itu ada di MK. Ya, kita kan melihat tidak serta-merta misalnya hasil suara di MK itu apa namanya itu kita ngelihat itu ya kan kaitannya kan ke urusan TSM juga kan, kita ambil ke sana juga untuk kan mempengaruhi suara juga kan, kalau ada TSM kan mempengaruhi perolehan suara juga. Nah, itu makanya kita ngugat ke MK gitu. Oke. Nah, katakanlah ini proses sedang berjalan di Badan Pengawas Pemilu sebagai majelis perkara. Kita lihat beberapa saksi dihadirkan, termasuk saksi ahli dan sebagainya. Tapi yang mungkin saya perlu tahu dulu dari Pak Yusuf, sesungguhnya yang Anda gugat ini hasilnya atau prosesnya saja? Yang kami gugat adalah pelanggaran administrasi. Administrasinya, artinya proses pelaksanaan itu. Ya, kan yang bisa melakukan TSM ini kan ada yaitu pemerintah kota, KPU dan Bawaslu kan. Nah itu yang ini. Jadi bukan ngelihat hasil kan tidak ada masalah. Yang penting ada nggak? Artinya Anda tidak mempersoalkan hasil. Pemerintah daerah ini mensupport salah satu calon, ya kan, menggunakan dana APBD. Terus yang kedua menggunakan organisasi pemerintahan Kota Bandar Lampung dan menggunakan orang per orang di PNS Kota Bandar Lampung kan, ini aja yang dilihat. Jadi tidak lagi apakah di mana kejadiannya, di mana kan sudah jelas. Makanya alat bukti kita adalah APBD, BRKA, DPA maupun APBD-nya kan. Baik, gitu. kita akan bahas itu nanti. Iya, itu kan. Pemirsa, tentu menarik pembicaraan kita, terutama ini soal proses pelaksanaan pilkada ini banyak menemukan persoalan. Nantikan jawabannya setelah yang satu ini. Sidang sengketa Pilkada Kota Bandar Lampung menjadi perhatian masyarakat. Selain puluhan barang bukti pasangan nomor urut 2, M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo juga menggandeng mantan Menteri Kehakiman dan HAM Profesor Yusril Iza Mahendra sebagai pengacaranya. Tidak hanya itu, untuk memperkuat dalil dan pembuktian, pasangan YouTuber ini menghadirkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zulfa sebagai saksi ahli. Sementara dari pasangan Eva Duyana dan Dedi Amarullah menghadirkan dosen hukum Universitas Lampung Yusdianto sebagai saksi ahli. Untuk memperkuat jalannya sidang, tim kuasa hukum pasangan Yusuf Tulus sebagai pelapor juga menyerahkan 97 barang bukti tertulis yang terdiri dari 57 surat dan dokumen elektronik serta rekaman audio visual dan 34 orang saksi. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus sengketa Pilkada Bandar Lampung. Kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf, ketika Anda mengajukan gugatan tentu Anda sudah berhitung, artinya terutama dalam hal barang bukti, karena gugatan itu berpegang pada alat bukti yang diajukan. Ya. Nah, seberapa kuat atau seberapa lengkap alat bukti yang Anda ajukan untuk menggugat hasil pilkada ini? Ya kan pada APBD tahun ini kan tahun 2018-2019 kan tidak ada pembentukan Linmas kan. Nah tahun ini kan ada bentuk Linmas. Di APBD-nya kan sudah jelas 33 miliar lebih kan. Nah terus ada 4.000 orang lebih Linmas kan. Nah fungsi Linmas ini kan kenyataan di lapangan kan banyak menghadang-hadang orang lain, calon lain untuk bersosialisasi, mendukung yang namanya calon nomor 3. Anda merasa kan ada buktinya kan dari bukti fakta itu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, struktur RT kan dulu kan hanya RT saja. Kalau sekarang kan ada bendahara, ada sekretaris kan. Nah, terus ada penguatan organisasi PKK kan. Yang setiap kelurahan menjadi 100 orang itu kan.
Karena artinya ada pembengkakan. Ada pembengkakan, ada biaya juga kan, ada dikasih uang transport 200.000 kan. Dan itu ada? Ada kan, semua? Itu. Dan diakui kan oleh lurah sama camatnya kan. Oke. Kan diakuin kan. Terus yang ketiga yaitu ada SK, yaitu dari wali kota tentang bebas PBB kan. Bebas PBB, oke. Bebas PBB, diberikan PBB untuk tahun politik ini kan, tahun 2020. Yang selama ini tahun sebelumnya itu kan belum ada kan? Atau diskon? Bebas, bebas. Ada diskon. Kalau memang tahun lalu ada diskonnya, yang sekian, yang sekian. Kalau ini kan dibebaskan 50.000 sampai 150.000 bebas kan, tidak bayar PBB, 0 rupiah kan itu kan. SK-nya baru bulan 6 kan, bulan 6, bulan Juni mendekatin 2020 pemilu kada kan dalam konteksnya. Terus ada lagi SK dari Sekda kan, untuk membagikan istilah itu COVID kan, yaitu masker kan, ke semua bidang dinas-dinas yang terlibat kan. Nah, kan kita ada SK-nya. Dan pada saat membagikan itu kan ada bahasa-bahasa salam dari Pak Herman dan salam dari Bu Epa kan. Ada apa ini kan, padahal ini kalau memang artinya berkas bundelan yang Anda ajukan itu merupakan bagian yang Anda sebutkan saat ini? Iya, ada semua kan di situ. Terus yang ketiga yaitu ada pembagian beras kan, dan diakui juga kan oleh dinas sosial kan, sebanyak 35 apa namanya itu M kan, B kan, dan masih ada utang kan di apa namanya itu, di Bulog ya kan, 13 M kan belum dibayar kan, itu kan ada tagihannya kan, kita dapat juga kan dalam konteks itu. Nah, jadi pada saat membagikan kan bantuan dari wali kota Bandar Lampung, pemerintah kota Bandar Lampung, Herman Ain wali kota Bandar Lampung kan. Nah, pasti kan nak butuh di depan gambarnya. Dan nama wakil wali kota tidak ada di situ. Tidak ada kan itu. Gambar apa namanya itu, salah satu calon kan. Nah, itu. Ini kan bukti-bukti yang sudah kita dapatin. Selain bukti data mulai dari RKA dan sebagainya, semakin kemudian ada SK, kemudian ada penambahan Linmas. Tentu juga Anda harus menghadirkan, karena kan seorang pelapor tentu harus membuktikan laporannya. Nah, saksinya sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah teman-teman kita yang kemarin tuh satu simpatik sama kita, saksinya kan begitu banyak. Sebenarnya yang datang ke tempat kita untuk jadi saksi itu kan banyak. Nah, tapi kan kita seleksi yang kira-kira fokus-fokus saja. Nah, itulah terseleksilah 33 orang. 33 orang ini hasil seleksi dari mungkin dari 60 lebih atau hampir 200-an kalau mau dianukan untuk jadi saksi itu, datang berduyun-duyun orang ke kantor pemenangan kita untuk jadi saksi bahwa memang ada misalnya lurah apa bertindak nekanin kan, mengultimatum kan, camat lurah RT lingkungan kan, ultimatum kalau enggak ini nanti anunya bantuannya dihilangkan. Dan sudah ada juga kan buktinya yang sudah dicabut, tidak dapat, yang tadinya dapat beras begitu itu tidak dapat beras kan. Terus diancam PKH-nya, diancam billingnya kan, ada kan itu seperti itu. Bagaimana dengan konfirmasi ke pihak terlapor? Misalnya kita dengar ada katanya majelis mengundang kepala dinas, mengundang wali kota, ketua dewan dan sebagainya. Apa komentar mereka? Ya kan tidak datang. Begitu diundang oleh majelis kan yang namanya wali kota tidak hadir, dinas pariwisata nggak hadir, Bapeda kan nggak hadir kan, terus ketua DPRD nggak hadir kan, terus ketua keuangan, kepala keuangan kan nggak hadir. Nah, cuman kan mereka menghadirkan yang di apa namanya itu, yang di saksi, yang diminta oleh saksi telapor kan, dari saksi telapor minta kepada Pak Herman untuk menghadirkan yang namanya 1 kepala dinas, 3 camat dan 3 lurah kan, tapi 1 lurahnya nggak hadir kan. Nah, ini mestinya kan PNS itu kan netral, tidak bisa apa namanya itu, bisa Pak Herman memerintahkan itu untuk datang menjadi saksi paslon nomor 3 kan, kalau memang nggak ada kegiatan. Nah, ini kan menjadi dasar kita di persidangan kan. Baik. Pak Yusuf, kita juga mendengar dan sempat meliput kemarin ada saksi ahli Pak Hamdan Zulfa kalau tidak salah, sebagai mantan ketua MK juga Anda
melibatkan beliau, kemudian dari saksi terlapor, saksi ahli terlapor, ada dosen Universitas Lampung. Bagaimana hasil perkembangan, kita mungkin mau tahu tentang itu, dan saya tahan dulu, kita mau jeda dulu. Jadi pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, bagi pasangan M. Yusuf Kohar Tulus Purnomo menggugat proses dan hasil Pilkada Bandar Lampung ke Badan Pengawas Pemilu Lampung dan Mahkamah Konstitusi bukan karena tidak menerima kekalahan. Sebagai negarawan, bagi pasangan ini kalah dan memang dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal biasa jika pelaksanaan Pilkada digelar secara jujur dan berkeadilan. Namun di Bandar Lampung, pasangan YouTuber ini merasa hak mereka sebagai seorang bakal calon dan calon wali kota dan wakil wali kota selalu dirampas oleh tingkah laku aparat pemerintah Kota Bandar Lampung yang mencolok tindakan menghalang-halangi yang dilakukan lurah, RT dan juga Limas. Karena itu pasangan Yusuf Kohar Tulus Purnomo berharap mendapatkan keadilan dalam proses sengketa Pilkada Bandar Lampung ini nantinya. Karena semua bukti dan hasil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sudah serahkan semua. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Ya, baik pemirsa, tanpa terasa kita tiba di segmen terakhir. Saya mau tahu dulu Pak Yusuf, kemarin juga kita ikut menyaksikan atau ikut meliput jalannya kesaksian dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang Anda minta, ya, dari pelapor, kemudian juga ada dari terlapor, seorang dosen Unila juga ikut. Nah, di situ berbeda, jelas berbeda penilaian dan tanggapan masing-masing ini. Staf saksi ahli yang Anda ajukan bahwa kriteria yang menyebutkan bahwa ini TSM sudah masuk kategori itu, tapi di saksi terlapor tidak, justru membantah itu. Nah, mungkin saya satu dulu. Apa pertimbangan Anda menjadikan Hamdan Zulfa sebagai saksi ahli maksudnya? Iya, kita kan cari yang sangat berpengalaman, karena kan untuk membongkar TSM ini kan tidak sembarangan kan. Okay. Jadi memang harus ada kehati-hatian kan. Nah, itu aja pertimbangan kita. Kalau masalah hasil, ya kita sepenuhnya kita serahkan kepada majelis ya kan, majelis dan ke pengacara kita. Nah, kita kan tidak bisa berandai-andai kan. Itu aja. Oke. Kita tidak berandai, kita juga ikut mendengarkan kemarin. Bagaimana pernyataan dari saksi ahli yang Anda ajukan? Apakah ini sudah masuk kategori TSM? Ya, kalau lihat dari kita tonton persidangan kan, ada kategorinya kan masuk kan. Itu aja. Kalau menurut pandangan saksi ahli kita kan, gitu aja kalau saya. Tapi kalau masalah keputusan dan sebagainya kita serahkan kepada yang namanya dari saksi ahli terlapor justru itu membantah, karena minimal harus ada 50% plus 1 yang harus terpenuhi. Ya kan, namanya kan kalau ngomong itu kan bisa saja sembarang ngomong ya kan. Tapi ngomong di dalam hukum ini kan harus dasar-dasar hukum ya kan. Nggak bisa kita sembarang ngomong kan, ada dasar-dasar hukumnya kan. Yang harus kita mainkan dalam hal fakta-fakta di persidangan kan. Jadi tidak bisa kita sembarang ngomong. Ngomong tuh ada dasarnya kan, ada alasannya kan, itu aja. Saya kira masyarakat semua kan sudah istilah itu nonton semua ya kan. Dan itu pun live. Jadi mereka sudah bisa menilai sendiri-sendiri dan bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Itu aja kalau menurut saya. Pandangan saya seperti itu. Pak Yusuf, apa sih yang Anda ingin capai dari semua proses ini, Pak? Ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh pengacara kita kan. Karena ini adalah masalah TSM kan, diskualifikasi kan, itu aja. Itu. Tapi bukan karena ada dasar Anda merasa kecewa pada saat menjadi wakil tidak diberdayakan dan kemudian. Nggak ada. Kita kan lebih ke soal proses ini. Ya, kita masalah menang kalah itu kan tidak ada persoalan bagi kita kan. Tetapi kita kan harus memberikan pelajaran yang benar kepada masyarakat Kota Bandar Lampung ini kan. Bahwa kita tidak bisa sekehendak kan. Misalnya kita jadi kepala daerah, menggunakan anggaran APBD kan, menggunakan organisasi Pemda, menggunakan istilah tenaga Pemda kan, tidak bisa sembarangan. Supaya masyarakat juga kan melek, ngelihat kan, itu aja. Yang tujuan kita kan ke sana larinya kan. Jadi supaya hukum ini ada keadilan ya kan, itu aja.
Laju mentang-mentang kita jadi wali kota, laju kita sekehendak menangkan misalnya ponakan kita atau calon yang diusung. Calon yang diusung kan itu kan tidak boleh. Makanya tidak boleh. Kan banyak sudah yang namanya jadi jurisprudensinya kan sudah banyak kan dalam hal ini. Nias, OI, kota, ya. Tasikmalaya kan itu kan. Ya itu sudah ada. Ini kan malah di situ kan buktinya kecil kan. Seperti Nias itu kan hanya pidato kan. Pidato istilah itu ingin memberi, kalau seandainya jadi bupati nanti akan membantu pembibitan babi kan, program pembibitan babi kan, pengembangan babi kan. Dia menjanjikan yang sudah dibahas oleh APBD dan DPR kan, dibahas oleh pemerintah dan DPR. Belum dilaksanakan kan, baru dijanjikan kan, itu aja. Ini sudah Anda merasa ini lebih dari itu? Ya, gitu aja. Kan sudah dilaksanakan kan. Linmas kan sudah dilaksanakan kan. Semua sudah ada Linmasnya. Kemarin kan nggak ada Linmas. Sekarang ada Linmas. Soal kalah menang itu bagian. Bagi kita nggak ada masalah. Kita sebagai pemimpin tuh harus berjiwa negarawan ya. Harus mendidik masyarakat, memberikan contoh ya, memberikan contoh yang suri teladan kepada masyarakat. Termasuk kalau hasil sengketa ini tetap menggugurkan atau katakanlah tidak memenangkan tuntutan Anda. Ya nggak ada masalah. Kita kan sudah dalam itu kan kesimpulan kan diserahkan kepada majelis hakim kan, ya. Itu aja. Nah, tapi kan kita minta majelis hakim memutuskan yang seadil-adilnya kan, itu aja kan itu. Itu. Pak Yusuf, kita agak heran apa sih sesungguhnya Pak Yusuf mungkin sempat mendengar alasan beberapa saksi, termasuk juga katanya wali kota yang diminta untuk bersaksi juga tidak hadir. Ya semestinya dia harus hadir kan. Karena dia termasuk persoalan ini kan istilah urusan pemerintahan kan. Nah, kalau memang itu kan dia bisa jelaskan kan. Bisa dia bantah dalam persidangan kan. Nah, itu benar kan itu kan. Kan bisa di sana dengan kepala keuangannya dan sebagainya kan. Dan ini membuat Anda makin yakin. Baik Pak Yusuf, ada waktu 1 menit, mungkin ada yang mau disampaikan masyarakat, silakan Pak. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat, ya tunggu saja hasil daripada persidangan Bawaslu ya kan. Apapun hasilnya, ya kita terima dengan baik-baik ya kan, gitu aja. Dan kita harus tahu bahwa negara kita ini negara hukum. Jadi semuanya harus berdasarkan hukum. Jadi kita tidak bisa sekehendak mengatur negara ini kan. Harus ada dasarnya. Kita jadi pemimpin pun harus ada dasarnya, gitu aja. Saya kira cukup. Baik Pak Yusuf, pemirsa, langkah kontestan mengajukan gugatan sengketa pilkada atau ke Badan Pengawas Pemilu merupakan upaya keberatan atas hasil yang telah ditetapkan oleh KPU. Baik itu proses maupun hasil akhir. Itu artinya mengajukan keberatan bukan berarti seorang tidak siap menerima kekalahan. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Irwan Marwah Makli Kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.